Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Namun sebelum kita masuk ke laju reaksi, saya mau menjelaskan tentang kemolaran. Kemolaran atau molaritas dilambangkan dengan M besar ya, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi rumus yang digunakan adalah M besar molaritas sama dengan N atau mol per volume larutan dalam satuan liter ya. Kalau ini pakainya liter. Ini volumenya dalam liter. Atau kalian juga bisa menggunakan M besar sama dengan gram atau massa per mR dari zat tersebut dikali dengan 1000 per volume. Nah, di sini karena sudah dikalikan 1000, volume yang di sini satuannya adalah mililiter. Ya. Nah, sebagai contoh soal, hitung kemolaran glukosa. Nah, berarti ini cari M besar ya, M besar. Jika 17,1 gram sukrosa, nah artinya 17,1 adalah massa. Rumus umumnya seperti ini, dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, ini kalau dijadikan liter adalah 0,5 liter. Nah, untuk mencari M besar, kita bisa gunakan rumus ini tadi, N per volume. Nah, molnya kan belum tahu. N itu sama dengan gram per mR ya. Nah, gramnya kan 17,1, terus mR-nya kan masih belum tahu. Kita cari mR dari C12, H22, O11. Nah, caranya gimana? AR dari C ditambah AR dari H ditambah AR dari O. ARC diingat-ingat ya, itu 12 dikali dengan ini, total jumlah C-nya 12 ditambah ARH itu 1 dikali 22 ditambah ARO itu 16 dikali 11. 12 kali 12 144 tambah 22 ditambah 176. Nah, ini tambah ini jadinya 166 ditambah 176 sama dengan 342. Nah, sini 342. Hasilnya sama dengan, nah, kalau kalian bingung dengan perhitungan ini, kalian bisa kalikan 10 ya. 17,1 per 342 dikalikan 10 per 10. 171 dibagi 3420 sama dengan kalau kita balik misalnya 342 dibagi 171 itu adalah 2 kalinya. Artinya kalau ini dibagi, ini coret 1 dibagi 171, ini coret, ini tinggal sih 2. Jadi hasilnya 1/2
ya. Nah, terus kita sudah tahu molnya. Molnya adalah 1/20 mol. Berarti M besar sama dengan mol per volume lautan. 1/20 dibagi 0,5 liter. Atau bisa juga kalian hitung 1/20 dibagi setengah ya. Berarti 1/20 dikali 2/1 sama dengan 2/20 sama dengan 1/10 atau sama dengan 0,1 molar. Nah, ini. Sampai sini paham ya menghitung molaritas? Selanjutnya, nah, jika ada dua zat yang dicampurkan dapat dikatakan sebagai pengenceran. Nah, pengenceran itu larutan menyebabkan konsentrasi berubah. Kalian bisa menggunakan rumus V1 M1 sama dengan V2 M2, di mana V1 M1 V1 itu adalah volume, M1 juga konsentrasi dari larutan asal. Nah, sedangkan V2 M2 adalah volume dan konsentrasi hasil pengenceran. Biasanya kalau pengenceran itu zat-zat yang dapat dihancarkan dengan air. Tapi bisa juga pengenceran itu tidak menggunakan air, bisa menggunakan larutan lainnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan gula 2 molar. Nah, anggap saja ini V1, ini M1. Akan dibuat menjadi larutan gula. Nah, berarti ini M2. Tentukan volume larutan yang diencerkan. Nah, kita buat V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1-nya 100 dikali 2 sama dengan 0,25 kali, maaf ini V ya, V2 kali M2 0,25. Berarti sini 200 dengan V2 kali 0,25. Berarti ini pindah ruas ya, 200 per 0,25 sama dengan V2. Nah, untuk mencari V2 kita tulis lagi ya, 200 per 0,25. Kalian bisa itu pakai kalkulator atau bisa kalian hitung seperti ini. 200 itu dibagi 25 per 100 ya, kan 0,25. Nah, sama dengan 200 per 1 ya dibagi 25 per 100. Nah, kita lanjut sini. Berarti 200 per 1 dikali 100 per 25. Berarti berapa ini? 20.000 ya dibagi 2. Hasilnya sama dengan kalau ini 100 berarti 8 ya, 20 200. Nah, berarti hasilnya adalah 800 ml.
Ini hasilnya. Nah, sekarang molaritas campuran. Jika dua atau lebih larutan dicampurkan dan tidak terjadi reaksi kimia, penentuan molaritas campuran yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut. Molaritas campuran sama dengan V1 kali M1 tambah V2 kali M2 tambah dan seterusnya sampai berapa kali pencampuran ya zatnya, tambah Vn kali Mn per total volume keseluruhan V1 tambah V2 tambah dan seterusnya sampai Vn. Konsep laju reaksi. Laju reaksi yaitu reaksi kimia yang menunjukkan perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Dapat dituliskan dengan V sama dengan delta M. M ini konsentrasi ya. Ini laju reaksi. Nah, ini perubahan konsentrasi. Yang ini adalah waktu. Laju pengurangan konsentrasi bereaksi persatuan waktu, laju penambahan konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu, dan perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Contohnya sebagai berikut. Pada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, nah laju reaksinya adalah laju penambahan konsentrasi NH3, karena NH3 ini adalah hasil reaksi. Ya, laju penambahan hasil reaksi konsentrasi NH3. Nah, yang N2 dan H2 itu adalah laju pengurangan konsentrasi. Jadi pereaksi ini lama-kelamaan akan berkurang, sedangkan hasil reaksi lama-lama akan bertambah. Nah, setiap zat ini memiliki lajunya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia dapat berlangsung dengan laju yang berbeda-beda, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung pada jenis reaksi, situasi, dan kondisi reaksi kimia itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu pertama konsentrasi pereaksi, ya, konsentrasi atau molaritas. Yang kedua suhu, yang ketiga katalis, dan keempat luas permukaan.